Selamat pagi dan selamat datang dalam acara MNC Group Investor Forum 2022. Terima kasih telah berkenan hadir dalam sesi Corporate Forum PT Bank Negara Indonesia Tbk. Saya Victoria Feni sebagai perwakilan dari MNC Group yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini. MNC Group Investor Forum 2022 mengusung tema Strengthening Indonesia Resiliency and Transformation. Tema ini diangkat seiring dengan efektifnya berbagai upaya strategis dari pemangku kebijakan dan masyarakat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, presidensi G20 merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk berkontribusi pada pemulihan ekonomi global pasca pandemi melalui penerapan berbagai strategi, transformasi, integrasi, dan sinergi di semua lini. MNC Group Investor Forum 2022 dihadiri oleh investor baik domestik maupun luar negeri yang bekerja sama dengan Airbus Creation di lebih dari 125 negara. Konsep acara terdiri atas 3 hari sesi pemaparan emiten terkemuka di Indonesia dan diakhiri oleh puncak acara pada tanggal 17 Maret 2022, yaitu Macro Day, yang berisikan pemaparan dari berbagai pemangku kebijakan, baik dari kementerian maupun regulator pasar modal. Untuk mengawali sesi pagi ini, mari kita beri sambutan hangat kepada Bapak Yuda Pradipta, Vice President of Investor Relations PT Bank Negara Indonesia Tbk, bersama jajaran manajemen yang akan menyampaikan strategi dan prospek bisnis di tahun 2022. PT Bank Negara Indonesia Tbk kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia berdasarkan dari total aset, total kredit, dan total dana pihak ketiga. Acara akan kita mulai dari pemaparan presentasi dari manajemen, kemudian diikuti dengan sesi tanya-jawab melalui fitur chat box atau fitur raise hand. Mohon untuk dapat menyebutkan nama dan institusi yang diwakili. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami mengundang Bapak Yuda Pradipta, VP Investor Relations, dan Bapak Jonathan Siagian, EVP Investor Relations PT Bank Negara Indonesia Tbk untuk menyampaikan materi pemaparan hari ini. Pak Yuda, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Mbak Feni, selamat pagi Bapak Ibu investor semua. Saya lihat partisipannya cukup banyak dan mostly adalah teman-teman dari retail investor di Indonesia. Jadi perkirakan kami akan mendeliver materi dalam bahasa Indonesia. But whenever you require us to deliver in English, just let us know. Baik, Ibu Feni, Bapak Ibu investor semua, saya akan memulai diskusi kita pagi ini dengan sedikit menyampaikan update mengenai kondisi kinerja BNI hingga akhir tahun 2021 dan juga bagaimana outlook BNI di tahun 2022 mendatang. Bapak Ibu investor yang kami hormati, sebagai informasi tadi sempat disinggung bahwa dengan total aset saat ini mencapai 960 triliun rupiah, BNI adalah bank terbesar keempat di Indonesia dari segi aset, kemudian Bank BNI juga adalah bank terbesar keempat dari sisi dana pihak ketiga dan juga jumlah kredit yang disalurkan. BNI memiliki atau menyediakan layanan solusi perbankan yang komprehensif across segmen, mulai dari corporate, komersial, SME hingga ke consumer, termasuk transactional banking, di dalamnya ada treasury dan juga international banking, international business services. Segmen business banking menjadi anchor, di mana lebih dari 70% total kredit yang disalurkan itu adalah berasal dari nasabah bisnis banking yang terdiri dari corporate, menengah, dan kecil. Sedangkan sisanya 30% itu adalah consumer dan retail. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut dari segi market share, untuk segmen corporate, segmen korporasi, market share BNI saat ini sekitar nomor 2. Kemudian untuk segmen consumer dalam hal ini kredit perumahan atau mortgage dan payroll loan atau kredit untuk rekening, pemilik rekening itu ada di nomor 2 atau nomor 3. Sedangkan untuk kredit card, BNI saat ini ada di nomor 2 market share-nya.
Sedangkan untuk kehadiran jaringan internasional, BNI adalah bank domestik dengan jaringan luar negeri terbesar di Indonesia, di mana kantor cabang luar negeri kami tersebar di sejumlah pusat-pusat keuangan dunia, baik itu di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan juga New York. Dari sisi ownership, 40% kepemilikan BNI dimiliki oleh publik, sedangkan mayoritas 60% adalah pemerintah Republik Indonesia. 40% kepemilikan oleh publik kira-kira equally split ya, dibagi rata antara domestik sekitar 20% dan juga foreign institution sekitar 20%. Nah, yang menarik yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa kami melihat adanya peningkatan preferensi investor asing di BNI. Kita lihat kemarin angkanya sempat naik 3% year on year di akhir tahun 2021 sehingga kepemilikannya menjadi 20%. Nah, naiknya 3% ini itu sebenarnya cukup signifikan mengingat nilai kapitalisasi pasar BNI juga cukup besar, yaitu sekitar 140 triliun. Kemudian dengan meningkatnya preferensi investor asing, terutama institusi, maka harga saham BNI mengalami peningkatan. Harga kemarin Jumat ditutup pada harga 7.950. Ini harga kemarin 11 Maret, menandakan pertumbuhan sekitar 18% year to date, melebihi peers dan juga GCI. Nah, ini kemudian terreflect juga jika Bapak Ibu lihat ada indikator yang namanya TSR, Total Shareholder Return. Ini adalah return yang diterima oleh investor BNI, di mana returnnya mencapai 33%, kombinasi dari peningkatan harga saham dan juga nilai dividen yang diberikan. Bapak Ibu, dengan harga 7.950 ini, kalau kita lihat valuasinya saat ini setara dengan 1,2 kali price to book value. Price to book value ini sederhananya adalah harga saham BNI, price to harga saham BNI dibandingkan dengan equity-nya gitu ya. Nah, ini 1,2 kali. Nah, kalau dibandingkan dengan peers relatif lebih kecil. In fact, kalau kita bandingkan dengan rata-rata price to book value BNI selama 10 tahun terakhir yang sebesar 1,5, kita juga masih ada di bawah. Sehingga dengan proyeksi trajectory income yang semakin positif ke depan atau proyeksi laba yang terus akan semakin meningkat ke depan, tentunya masih ada ruang buat saham BNI untuk lebih baik lagi. Nah, tentunya ini akan didukung oleh fundamental keuangan yang semakin kuat yang sebentar lagi akan kita diskusikan bersama. Sekilas mengenai kinerja kami hingga akhir tahun kemarin, Desember 2021, Bapak Ibu, kami menutup tahun 2021 dengan total laba 10,9 triliun atau kurang lebih dari 3 kali lipat dibandingkan laba tahun 2020 yang sebesar 3,3 triliun. Dan jika dibandingkan dengan market konsensus, jadi kalau kita lihat di Bloomberg, banyak analis yang memberikan rekomendasi target price ke BNI, konsensusnya itu ada di sekitar 9,5 triliun, dengan kita membuku 10,9 triliun laba, berarti kita kurang lebih ada di 10% di atas konsensus market, atau di atas 10% di atas ekspektasi market. Nah, dari mana pencapaian ini berasal? Ini diperoleh dari pertumbuhan kredit yang sehat di level 5,3% year on year, kemudian net interest margin atau margin bunga bersih BNI cukup stabil di 4,7%. Kemudian yang menarik untuk disorot adalah credit cost. Credit cost ini adalah rasio pencadangan, penyisihan nilai, kerugian penurunan nilai atau CKPN yang kita bentuk dibandingkan total kredit. Kredit cost kita 3,3 di tahun 2021. Jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 2020 yang sempat ada di 3,7. Kenapa ini terjadi? Ini karena memang tren kualitas aset semakin membaik, sehingga kita tidak perlu membentuk pencadangan lebih banyak. Nah, ini adalah yang mendorong pencapaian laba BNI di tahun 2021. Dan slide ini sekaligus untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu kira-kira seperti apa outlook
di 2022. Dengan kondisi makro yang lebih suportif, kita melihat ada ruang pertumbuhan untuk BNI ke depan. Pertumbuhan kredit kita proyeksikan akan lebih tinggi ke high single digit di level 7-10%. Kemudian net interest margin kita proyeksikan akan stabil di kisaran 4,6-4,8 atau kisaran 4,7. Sementara kredit cost yang tadi saya jelaskan, kita proyeksikan akan jauh berkurang, signifikan berkurang, bahkan melebihi 1 percentage point. Kira-kira alasannya apa? Nanti akan kami sampaikan di belakang. Pencapaian ini kemudian berpengaruh kepada PIPOP. Jadi kalau Bapak Ibu investor mengikuti saham-saham perbankan, salah satu indikator yang Bapak Ibu dapat monitor adalah PPOP, Pre-Provisioning Operating Profit. Ini menggambarkan laba operasional perusahaan sebelum pencadangan. Di mana tahun 2021 PPOP kami mencapai 31 triliun dibandingkan kondisi sebelum pandemi 2019 ini juga sudah jauh lebih tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis kami sudah jauh lebih baik, sudah mulai pulih dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Kemudian kalau kita lihat quarterly PIPOP juga cukup stabil dan cenderung meningkat. Nah, masuk ke tahun 2002, Bapak Ibu, ada 3 tema ekonomi penting yang perlu diantisipasi. Yang pertama, jika kita melihat momentum pemulihan ekonomi yang salah satunya reflect atau tercermin pada pertumbuhan GDP. Di tahun 2021 kemarin kita membukukan angka 3,7 di Indonesia. Untuk tahun 2022, awalnya sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan ada di level 5-5,5%. Namun dengan kondisi terakhir terkini, di mana gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa, ya, di Rusia tepatnya, ini mendorong peningkatan harga-harga komoditas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat apa beritanya di market. Sehingga untuk negara-negara yang ekonominya berbasis komoditas seperti Indonesia, maka terdapat potensi ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi daripada ekspektasi. Sehingga mungkin ekonom sekarang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih dari 5-5,5%. Untuk inflasi tahun kemarin kita ada di level 1,87, tahun ini kita proyeksikan sampai ke level 4, atau mungkin juga bisa jadi akan lebih tinggi dari 4, karena memang dipengaruhi oleh tadi ya, yang kondisi geopolitik di mana mempengaruhi juga harga minyak dan juga harga soft commodity seperti gandum, jagung, dan juga komoditas lainnya. Kemudian ada wacana juga tapering dari US, ya, pelonggaran stimulus, di mana akan ada potensi kenaikan suku bunga acuan. Tahun lalu suku bunga acuan kita, yaitu BI 7 days first repo rate, itu masih di level 3,5, tapi kita memproyeksikan mungkin ada 2 atau mungkin 3 kali kenaikan tahun ini, masing-masing 25 basis point, untuk mengimbangi, untuk mengurangi gejolak nilai tukar rupiah. Dampaknya apa terhadap 3 tema ekonomi ini? Yang jelas, kita memproyeksikan bahwa tadi pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi. Kemudian dengan semakin menggeliatnya kondisi bisnis, kita memproyeksikan bahwa kualitas aset juga akan jauh lebih baik lagi. Namun terkait dengan peningkatan suku bunga, Bapak Ibu, perbankan itu sebenarnya adalah salah satu sektor yang diuntungkan jika terjadi siklus ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat buku kita lebih dalam, balance sheet-nya BNI, gitu ya, BNI adalah pihak yang diuntungkan atau net beneficiary dari kondisi ini. Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu, ada 2 pie chart. Yang sebelah kiri adalah pinjaman yang kami berikan, di mana hanya 13% dari kredit yang kami berikan itu yang suku bunganya tetap. Ini juga termasuk dengan kredit-kredit consumer yang memiliki suku bunga tetap. Sisanya itu floating, 20% ini
ditetapkan mengacu kepada benchmark rate tertentu, sehingga ketika ada kenaikan benchmark rate otomatis akan naik. Sedangkan sisanya 67% ini kita istilahkan dengan manage rate atau bisa di-adjust waktu-waktu berdasarkan pertimbangan manajemen. Jadi totalnya 87%, suku bunga kita bisa di-adjust mengikuti, bisa disesuaikan mengikuti perkembangan suku bunga. Sedangkan dari sisi liabilities, yaitu dari dana masyarakat yang kami kumpulkan, hanya 30%. Ini yang kurang lebih bisa dikatakan sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Ini adalah porsi time deposit. Sehingga siklus kenaikan suku bunga ini sebenarnya bisa bermanfaat bagi perbankan. Tapi apakah dengan demikian bisa diasumsikan oleh Bapak Ibu investor bahwa net interest margin kemudian profitability akan segera terakselerate? Nah, ini jawabannya relatif. Justru manajemen kami pada berbagai kesempatan menegaskan bahwa BNI saat ini memiliki keunggulan kompetitif, Bapak Ibu, yaitu cost of fund atau biaya dana dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan ke masyarakat itu yang sangat rendah. Nanti akan saya jelaskan detailnya di belakang. BNI bahkan menjadi nomor 2 ya, bank nomor 2 di industri yang suku bunganya paling efisien. Dengan keunggulan kompetitif ini maka kita melihat ruang bagi BNI untuk melakukan ekspansi akuisisi debitur-debitur berkualitas baik, sehingga kita akan memanfaatkan siklus kenaikan suku bunga ini untuk tidak tergesa-gesa melakukan kenaikan suku bunga, tapi kita justru memanfaatkan momentum ini untuk mengakuisisi lebih banyak debitur-debitur kualitas baik. Kenapa strategi seperti itu? Ini erat kaitannya dengan slide berikutnya akan saya sampaikan. Bapak Ibu, karena didorong juga oleh pandemi, maka banyak sekali asumsi-asumsi dalam perencanaan yang mungkin perlu disesuaikan. Maka tahun lalu kami juga melakukan penyesuaian terhadap perencanaan jangka panjang kami atau corporate plan. Slide ini Bapak Ibu bisa download di website kami www.bni.co.id. Ini adalah perencanaan jangka panjang kami untuk 5 tahun ke depan dengan visi untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dan terkemuka secara sustainable. DNA kami adalah provider solusi keuangan terintegrasi yang memiliki DNA digital dan juga keuntungan internasional. Nah, di sini kami bagi 3 fase. Fase pertama melakukan pembenahan yang sifatnya fundamental, yaitu kami coba untuk meningkatkan lagi kualitas aset, melakukan penguatan permodalan, melakukan percepatan digitalisasi, juga melakukan peningkatan kapabilitas transactional banking. Sifatnya yang perlu kami perbaiki. Ketiga, kami akan mulai mengembangkan buat Bapak Ibu yang invest di sektor perbankan. Salah satu indikator yang juga bagus untuk dilihat adalah return on equity atau ROE. Ini kurang lebih adalah rasio antara laba yang dihasilkan dengan modal bank. Jadi tahun lalu kalau BNI laba 10T dengan ekuitas sekitar 100 triliun, maka ROI BNI sekitar 10% di tahun 2021. Dalam 5 tahun ke depan, BNI akan berupaya untuk membawa ROI ke atas 18%. Apakah 18% ini bagus? Ya, Bapak Ibu, kalau lihat bank-bank besar Indonesia saat ini, ROI-nya ada di level ini 16, 17, 18%. Tapi kalau bicara dengan total industri atau mungkin second layer bank, mungkin ROI-nya masih ada di kisaran 10-12%. Sehingga angka 18% ini adalah rasio yang sangat baik untuk dicapai. Lalu bagaimana cara kita mencapainya? Yang pertama, Bapak Ibu melalui pertumbuhan kredit yang sustainable
dan juga sehat. Kita memproyeksikan bahwa kredit kita dalam 5 tahun ke depan akan terus tumbuh sehat dengan rata-rata pertumbuhan 10% per tahun. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa strategi kami adalah fokus untuk tumbuh pada segmen atau sektor-sektor yang berisiko rendah, dan juga kami fokus untuk mengakuisisi debitur-debitur berkualitas tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk Bapak Ibu, bahwa bisnis yang akan digarap itu adalah total solution bagi seluruh ekosistemnya, sehingga mendorong seluruh transaksi nasabah itu akan ada di BNI. Harapannya berdampak kepada peningkatan fee-based income. Jadi ketika kita mengakuisisi debitur, tidak berarti bahwa revenue stream atau arus pendapatan kita itu hanya akan berfokus pada pendapatan bunga. Tapi dalam hal ini juga bisa berdampak kepada fee-based income. Rasio fee-based income terhadap total revenue BNI tahun lalu ada di kisaran 30%. Nah, kita ingin bahwa ini lebih tinggi, yaitu di 35% dalam 5 tahun ke depan. Kemudian kita juga expect bahwa dengan kita fokus mengakuisisi debitur top tier, bermain di sektor-sektor yang risikonya manageable, maka kita akan dalam jangka panjang memiliki tingkat non-performing loan yang semakin baik. Di mana tahun 2025 rasio itu akan ada di bawah 1,5%. Sehingga kita tidak perlu membentuk pencadangan lebih banyak, cost of credit yang tadinya masih di 3%. Dalam tahun 2025 kita akan bawa ini ke 1%. Nah, kita akan mulainya dengan tahun ini Bapak Ibu, 2022. Jadi kalau kita bilang pencadangan yang dibentuk BNI, tahun lalu adalah tahun terakhir BNI membentuk CKPN atau pencadangan yang tinggi. Mulai tahun ini kita akan turunkan signifikan. Tadi di slide awal saya sempat bilang guidance management untuk tahun ini, credit cost ada di angka 2-2,3%. Let's say 2,3%, maka selisihnya 1% dibandingkan tahun lalu. 1%, kredit cost ini adalah rasio antara CKPN dengan total kredit. Kalau 1% dikali dengan total kredit kita saat ini hampir 600 triliun, setara dengan 6 triliun. Maka dengan kita menghemat CKPN 1%, menghemat kredit cost 1%, ini akan ada tambahan laba 6 triliun. Nah ini Bapak Ibu untuk menggambarkan pentingnya pengelolaan kualitas aset dan juga pembentukan kredit cost. Untuk mencapai target-target yang cukup ambisius di tahun 2025 ini, manajemen mencanangkan apa yang kita sebut dengan transformasi perusahaan. Ini kita jalankan mulai tahun lalu, Bapak Ibu. Dalam setahun terakhir sudah banyak milestone yang kami capai. Slide ini bertujuan untuk memberikan sedikit update apa saja sih yang kami lakukan dalam setahun terakhir. Yang pertama, di segmen corporate, kita secara konsisten terus mengakuisisi debitur-debitur top tier di segmen ini. Di sektor-sektor ekonomi yang menurut kami resilient terhadap pandemi. Baik itu sektor FMCG, telco, mining, juga services. Dan kita percaya bahwa room bagi BNI untuk mengakuisisi debitur top tier ini masih sangat terbuka. Karena memang peluangnya masih sangat besar. Debitur-debitur top tier ini mostly baru memiliki relationship dengan mungkin satu bank domestik, dan mereka sangat membuka opsi untuk memiliki 2 strong domestic bank untuk menjadi partner bisnisnya. Ini di segmen corporate, Bapak Ibu. Di segmen komersial, apa sih yang membedakan BNI? BNI itu memiliki keunggulan kompetitif. Tadi saya sempat singgung mengenai international business. Untuk itu di segmen SME, kemarin kami mengeluarkan satu program bernama BNI Ekspora yang menargetkan UKM berorientasi ekspor atau eksportir dan juga diaspora Indonesia. Apa saja yang kami lakukan di sana?
Yang pertama, kami memiliki solusi keuangan, baik itu pinjaman dengan skema khusus untuk eksportir, dan juga diaspora. Kemudian kami juga melakukan pengembangan kapabilitas buat UMKM, pendampingan mereka untuk melakukan ekspor, dan juga melakukan bisnis matching dan memanfaatkan dengan kerjasama kami dengan sejumlah partner di luar negeri, jaringan kami yang luas di luar negeri, dan juga kami yang mungkin Bapak Ibu juga bisa cek beritanya di publik ya, di media. Kami juga bekerja sama dengan Shopee, salah satu platform e-commerce yang memiliki presence tidak hanya di Indonesia, tapi juga hingga ke Latin Amerika, Asia Tenggara secara umum, untuk memasarkan produk-produk UMKM kita melalui portal-portal mereka. Nah, di bawah adalah rasio-rasionya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalam 6 bulan pertama implementasinya, kita sudah menemukan lebih dari 2 triliun kredit. Kemudian kita saat ini sudah memiliki 7 hub ekspora di seluruh Indonesia, dan secara umum debitur UKM ekspor kita sangat mengapresiasi program ini. Di segmen retail, unggulannya adalah kami melakukan percepatan digitalisasi, Bapak Ibu. Ada 3 strategi utama yang kami lakukan dalam melakukan digitalisasi. Yang pertama adalah mempercepat atau memperbaiki kualitas digitalisasi produk-produk kami yang sudah ada, baik itu mobile banking, kemudian platform BNI Direct, ini cash management kami. Mungkin Bapak Ibu bisa refer ke mobile banking jika ada yang menjadi pengguna mobile banking BNI. Kapabilitasnya bagaimana feel dan look-nya jauh lebih baik dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, dan ini juga terreflect dari rating yang diberikan oleh user di Play Store, 4,7 dari 5, yang saat ini menjadi rating tertinggi dibandingkan bank-bank lainnya, dengan jumlah pengguna dan transaksi yang juga semakin meningkat. Kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti. Di sisi digitalisasi ini juga secara paralel kami juga mengkaji opsi untuk melakukan pengembangan bisnis secara anorganik, yaitu dengan melakukan akuisisi. Ini juga sudah menjadi berita publik, Bapak Ibu bisa cek beritanya bahwa kami berencana untuk mengakuisisi Bank Mayora untuk kemudian ditransform menjadi bank digital kami. Kita bisa diskusi nanti lebih detail mengenai rencana pembentukan bank digital ini. Kemudian kami juga mengupgrade model bisnis, tidak hanya sekedar berfokus pada pemberian kredit, tapi juga pemberian solusi perbankan yang komprehensif, sehingga kita memperkuat anak-anak perusahaan, termasuk BNI Sekuritas misalkan. Kemudian kami juga membuka cucu perusahaan atau anak perusahaan dari BNI Sekuritas di Singapura, yaitu BNI Securities Pte Ltd. Sehingga saat ini kami bagi debitur corporate itu bisa menyediakan solusi keuangan tidak hanya kredit, tapi juga jika debitur corporate tersebut mau masuk ke global capital market. Nah, ini sudah bisa kita fasilitasi melalui BNI Securities di Singapura. Selebihnya yang dibawa Bapak Ibu sifatnya adalah perbaikan fundamental, cost of fund reduction, cost of fund atau biaya dana yang ketiga kami kumpulkan saat ini 1,6. Nomor 2 terbaik di industri. Capital level kita sudah meningkat. Jadi tahun lalu kita ada 2 kali penerbitan instrumen surat berharga, yaitu Tier 2 bond dan additional Tier 1 capital securities. Bapak Ibu juga bisa cek beritanya di media. Ini menyebabkan total CAR, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal BNI sudah mencapai 19,7%. Aset kualitas juga konsisten terus membaik. Detailnya nanti bisa kita sampaikan di belakang. Bapak Ibu, selain perbaikan di sisi keuangan, salah satu aspek yang juga diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana menjalankan bisnis yang berorientasi keberlanjutan atau ESG. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG dalam bisnis kami. Salah satunya tahun kemarin kami membentuk satu komite di bawah direksi, komite dikepalai direksi, yaitu di Direksi Manajemen Risiko, yang bertugas untuk memonitor atau memantau progres pelaksanaan program-program keberlanjutan atau ESG di BNI. Kami juga
secara rutin memantau hasilnya. Salah satu indikator yang kami perhatikan adalah di sini Bapak Ibu, MSCI ESG rating dari Morgan Stanley. November lalu, rating kami baru saja di-upgrade dari triple B menjadi E. Rating E ini adalah salah satu yang terbaik di Indonesia, di mana di perbankan di Indonesia baru ada 2 bank yang mendapatkan rating E. Ini tentunya untuk menggambarkan bahwa BNI memiliki orientasi atau komitmen tinggi terhadap penerapan ESG. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, ada beberapa slide lagi yang ingin saya update terkait dengan kondisi kualitas aset. Ya, mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu bahwa kualitas aset bank saat ini tidak mencerminkan kondisi yang real karena memang sedang ada stimulus dari OJK untuk penanganan COVID, di mana kredit-kredit yang direstrukturisasi karena debiturnya terdampak COVID itu masih di-flag sebagai collectibility 1. Di sini kita ingin menyampaikan Bapak Ibu progresnya, bahwa dari awalnya mungkin di gambarannya di Desember 2020 ada lebih dari 102 triliun debitur yang kami restrukturisasi karena bisnisnya terdampak COVID. Di Desember 2021 itu jumlahnya sudah jauh berkurang menjadi 72 triliun. Sisanya ini memang debitur-debitur tersebut sudah berangsur-angsur pulih bisnisnya, sehingga kemudian kita cabut flagging restrunya, sehingga mereka sudah karena mereka sudah memiliki kemampuan membayar. Nah, 72 triliun ini kalau dibandingkan dengan total kredit yang kami berikan besarnya hanya 12%. Jadi tidak terlalu besar-besar sekali gitu ya, 12%. Dan kalau kita lihat si 72 triliun ini outputnya seperti apa, Bapak Ibu di sebelah kanan bisa kita lihat bahwa hampir 90% itu sebenarnya saat ini sudah mulai melakukan pembayaran. Artinya meskipun mereka masih menjalani skema restrukturisasi karena debitur karena bisnisnya belum pulih sepenuhnya, tapi mereka sudah mulai membayar. Hanya 11,5% atau setara dengan 8 triliun ini yang masih dalam grace period, belum ada pembayaran. Sehingga kalau dibilang outlook risikonya, ini kami ingin sampaikan bahwa risikonya rendah, karena 8 triliun compare to total loan BNI 581 triliun saat ini tidak terlalu signifikan. Dan kemudian yang kedua, kami juga terus membentuk pencadangan yang sesuai. Tadi saya sempat singgung bahwa dalam 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 BNI membentuk pencadangan atau CKPN yang cukup tinggi. Tujuannya adalah ini, Bapak Ibu, untuk mengantisipasi terjadinya volatilitas makro di masa depan. Sehingga lebih baik kita membentuk pencadangan karena debitur-debiturnya juga kita sedang assess outlook-nya dan progres pemulihannya akan seperti apa. Nah, untuk kondisi saat ini, rasio pencadangan terhadap NPL yang kami bentuk itu sudah 2,3 kali atau mencapai 233%. Sedangkan rasio CKPN terhadap loan at risk itu sudah mencapai 37%, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2020 yang 23%. Dan rasio ini kurang lebih mirip-mirip antara BNI dan juga 4 bank besar lainnya, sehingga bisa bilang bahwa ini adalah level yang cukup safe untuk di manage. Mungkin demikian sedikit pengantar dari kami, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Yuda Pradipta untuk presentasi yang sangat komprehensif. Since we have several foreign clients here, could you please give us a key highlight in English, Pak, to sum up the presentation, please? Okay. So let me open again the slide.
Okay, for those of you from foreign investor, maybe I would like to share this slide. Yeah. So in 2022, we anticipate three economic themes. First one is GDP growth, economy recovery momentum, as an impact of the ongoing vaccination program from the government, and also considering recent development that tend to increase the commodities prices. We expect our GDP will be higher than 5 to 5.5% this year. And inflation, we also expect that inflation could be above 4%. The impact of these economic themes obviously is the stronger loan growth and also better asset quality. We expect that loan growth will be at high single digit this year compared to last year at 5.3%. This year we expect that loan growth will be around 7 until 10%. In line with a gradual and continued asset quality improvement, we also believe that cost of credit will be decreased materially, more than 1 percentage point this year, from 3.3 to 2 until 2.3%. And regarding the potential of interest rate hike, BNI is a net beneficiary of this cycle. However, in every occasion, our management underlined that we would like to optimize this momentum to acquire another top-tier client. That's why we would not expect that margin could expand this year. However, we expect to build a bigger and stronger good customer base portfolio. And then this slide, on the left side, this is the statement from our CEO. Our goals are to achieve best-in-class ROE, reflected in this number. So by 2025, we expect ROE will be elevated to be above 80%. The driver are healthy loan growth with a CAGR of 10%, and we continue to do a mix shift to low-risk customer. This will result in superior fee income and credit costs that outweighing the impact of the margin. So fee income to total revenue ratio will be increased from 30% to be more than 35% by 2025. Credit costs will be lower significantly, near 1%. And we also continue to do cost efficiency through digitalization and also agile business model. And we expect that cost to income ratio will be bring below 42% by 2025. I think this two slides will give some description about what would be the long-term target of BNI. Thank you. Yeah, that's very clear, Pak. Thank you. Acara akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan kami buka. Bagi para peserta grup meeting yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan feature raise hand untuk bertanya secara langsung. Mohon untuk dapat mengisikan nama dan institusi yang diwakilkan. Baik, Pak, antusiasme peserta sepertinya sangat tinggi. Kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya akan bacakan salah satu pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Bagus Herwidiatmoko terkait dengan kelanjutan Metaverse. Bagaimana dengan kelanjutan Metaverse dari Bank BNI? Silakan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi memang kami mencoba untuk relevan dengan perkembangan digital, gitu ya. Di mana strategi pertama yang kami lakukan adalah tadi saya sempat sampaikan, fokus untuk mendigitalisasi dan mengimprove kemampuan digital dari produk yang sudah kami miliki. Kemudian yang kedua, kami juga explore
opsi untuk mengembangkan bank digital melalui strategi anorganik. Dan terkait dengan metaverse, ini mungkin beritanya bulan lalu bahwa memang BNI dan juga ada beberapa bank lainnya itu sudah mengeluarkan komitmen bahwa kita akan siap memasuki dunia metaverse. Kita sudah bersinergi, berkolaborasi dengan partners, WIR dalam hal ini. Kita akan dalam jangka waktu ke depan, kita akan mendevelop services kami di dunia metaverse. Untuk saat ini Bapak itu baru fokus, baru pada tahap MOU, dan kita akan mendetailkan akan seperti apa detail kehadiran BNI nanti di metaverse dalam perjalanannya Pak. Sehingga mungkin untuk saat ini belum banyak informasi yang dapat kami berikan, apakah nanti modelnya ada virtual branch BNI di dunia metaverse atau mungkin ada virtual agent di sana. Nah, ini nanti yang opsi-opsi yang terus kami ekspor. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Yuda. Kita akan melihat pertanyaan satu lagi, ini terkait dengan rencana right issue. Pertanyaan dari Bapak Dondon, mohon dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai right issue yang akan dilakukan BBNI, seberapa besar target right issue yang akan dilakukan dan kapan akan digelar. Selain itu, mohon dapat diberikan penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan dana ini, serta apakah manajemen cukup yakin bahwa right issue akan mampu terserap seluruhnya oleh pasar. Silakan, Pak. Baik. Mungkin saya mulai dengan memberikan latar belakang dulu kepada Bapak Ibu, apa yang mendasari pemikiran BNI untuk melakukan right issue. Yang pertama, sebagai salah satu bank sistemik ya di Indonesia, maka kita berpandangan bahwa dengan memiliki permodalan yang tinggi itu akan menjadi poin plus, sehingga kita dapat kokoh menghadapi berbagai tantangan. Kemudian, bagaimana dengan kondisi permodalan BNI? Kembali ke sekitar setahun yang lalu, saat itu capital adequacy ratio BNI ada di angka 16-17%. Jika dibandingkan dengan ketentuan regulator, rasio kecukupan modal ini sudah jauh di atas ketentuan. Tapi memang dibandingkan dengan peers, kita agak sedikit tertinggal. Kemudian kita sempat diskusi dengan lembaga rating internasional yang memberikan kita rating, Fitch, S&P, Moody's. Mereka berpandangan bahwa dengan kondisi pandemi saat ini, kalau misalkan kondisi memburuk dan mereka terpaksa mendowngrade outlook ekonomi Indonesia, di antara bank-bank besar di Indonesia, BNI menjadi salah satu yang berpotensi untuk terlebih dahulu downgrade karena rasio kecukupan modalnya dinilai lebih rendah, sehingga dianggap terlebih dahulu tidak kuat jika terjadi gonjangan ekonomi yang besar gitu ya. Sehingga itu juga menjadi salah satu latar belakang. Selain tadi ya sebagai bank sistemik, kemudian yang kedua kita juga mau meningkatkan rating untuk mengantisipasi kita mau meningkatkan modal untuk mengantisipasi kalau terjadi gejolak ekonomi yang lebih lanjut, kita tidak mendapatkan penurunan rating. Kemudian yang ketiga, kita juga fokus untuk mengakuisisi debitur-debitur corporate karena memang kompetensi DNA kami utamanya adalah sebagai corporate bank. Dalam ketentuan regulator itu ada yang namanya triple L, legal lending limit. Ini jadi adalah batas seberapa besar bank bisa memberikan kredit kepada satu debitur. Nah, ini biasanya diukur persentase tertentu dari modal. Sehingga kalau misalkan let's say 25% gitu batasnya, modal BNI 100 maka 25 triliun. Jadi satu debitur maksimum diberikan 25 triliun. Tapi debitur-debitur corporate kita kebutuhannya bisa lebih besar daripada ini. Sehingga penting untuk memiliki modal yang lebih besar agar kami juga dapat mensupport debitur-debitur corporate lebih banyak sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Atau yang ketiga. Nah,
Dengan latar belakang ini, kemudian kita explore berbagai opsi untuk meningkatkan permodalan, tidak hanya right issue. Secara paralel, kita juga mengopsi capital market. Itu menjelaskan tahun lalu BNI mengeluarkan 2 kali instrumen surat berharga. Satu adalah Tier 2 Capital Bond, dan satu lagi adalah surat berharga yang kita terbitkan yang disetarakan dengan additional Tier 1. Total capital yang kita dapat dari 2 penerbitan surat berharga ini jumlahnya bisa meningkatkan CAR kita dari 17% ke 19%. Dan ini sudah di level yang sama dengan BIS. Nah, di saat yang bersamaan memang kita explore opsi right issue. Karena kan right issue itu harus melibatkan proses yang panjang ya, mulai dari persetujuan pemegang saham utama, dalam hari ini Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, kemudian kita juga harus mendapatkan persetujuan DPR untuk pelaksanaan right issue-nya. Nah, sehingga opsi right issue tetap kami jajaki. Dan so far, progresnya yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa memang benar sudah ada persetujuan di DPR, dan kemudian sudah ada komitmen dari pemerintah untuk BNI melakukan untuk pemerintah mensupport ketika BNI melakukan right issue dengan jumlah modal yang dapat diberikan, tambahan modal yang dapat diberikan oleh pemerintah sebesar 3,5 triliun. Sehingga awalnya hitung-hitungan kami right issue akan ada di kisaran 10 triliun jika dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar, nilainya sebenarnya nggak terlalu signifikan, 10 compare to 140 triliun. Sekitar ya 10% dari nilai investasi para investor. Tapi Bapak Ibu, apakah dengan kondisi CAR BNI saat ini yang sudah ada di 19%, masih mendesak bagi BNI untuk meningkatkan permodalan lagi melalui right issue? Jawabannya tidak. Jadi right issue ini bisa kami bilang belum pasti akan kami lakukan. Saat ini kami masih melakukan diskusi yang cukup intens dengan para pemegang saham utama, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Dalam posisi ini, pemerintah tentunya mendukung jika BNI tidak jadi melakukan right issue, karena alokasi dana 3,5 triliun mungkin dapat dialokasikan untuk kebutuhan anggaran yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa right issue belum ada sesuatu hal yang bisa kami afirmasi, karena memang urgensinya tidak terlalu ada untuk BNI saat ini, dengan kondisi permodalan kami yang sudah cukup kuat. Kemudian kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat slide-slide saya di awal bahwa ke depan income trajectory atau proyeksi pertumbuhan laba BNI itu akan semakin meningkat, sehingga seharusnya tidak terjadi persoalan. Laba-laba yang diperoleh BNI sebagian bisa di-retain untuk diakumulasikan sebagai laba ditahan yang dikembalikan untuk menjadi modal dalam menjalankan bisnis berikutnya. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, untuk saat ini kami bisa bilang bahwa kebutuhan untuk melakukan right issue tidak urgent. Apakah itu pasti akan dilakukan? Belum tentu. Tapi untuk berita lebih lanjut, mungkin akan kami disclose saat keputusan resmi sudah ada. Itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, sangat lengkap sekali Pak Yuda, terima kasih. There were a couple of questions in English that already coming from the chat box, Pak. Your questions coming from Mr. Robert Fakuharson. The question is regarding the dividend policy. Does the company plan to share dividends in 2022? And is it possible to disclose the 22 target, Pak? Any update over there would be great. Yeah. Thank you for the question. This is such a good question. Regarding dividend policy, historically, our dividend is ranging between 25 to 30%. However, if we talk about the policy, we have a progressive dividend policy that we are willing to pay higher dividend payout if we see a strong and sustainable profitability recovery pattern, and if we manage to achieve our targeted comfortable level of capital. For
for the year of 2021, the amount of dividend payout ratio will be decided tomorrow. So for your information, tomorrow we will conduct our annual general meeting shareholder. One of the agenda is the decision of dividend. So far, our proposal was at least to maintain the same dividend payout ratio for this year. To anticipate, like I mentioned earlier, if our right issue plan will be abandoned, so we have anticipated by securing some part of the last year profit by maintaining our dividend payout ratio stable compared to last year. And regarding 2022 target, Pak, as I mentioned earlier in this slide, we are anticipating 3 economic themes: GDP growth momentum, and then a higher inflation rate, and also US tapering. By this regard, we expect that loan growth will slightly higher. We estimate loan growth will be around 7 to 10%, and it will be driven by new top-tier client acquisition in corporate segment, as well as commercial segment turns into positive growth. For NIM, we actually the beneficiary of the potential interest rate hike. However, we expect that NIM should be ranging stable between 4.6 to 4.8%. We understand that we just start building relationship with top-tier corporate clients, and lending rate adjustment might be laggard for 3 to 6 months. So we will keep focused with our strategy. So we do not expect that margin will be expanded as soon as, but we expect to grow our good portfolio, good debtor portfolio. NPL for 2022 this year should improve close to 3%, supported by broad economy recovery and stringent underwriting process. So cost of credit due to the NPL will be much improved. Cost of credit will also be improved by more than 1 percentage point. Net, it would elevate our earning after tax. We don't have a target for EAT, but if you compare with the market consensus, our EAT is projected to grow by 40 to 50% year on year. Thank you, Pak. Okay, thank you for the color there, Pak. Very clear. Baik Bapak Ibu peserta, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami harus menutup sesi tanya jawab hari ini. Last but not least, Bapak Yuda Pradipta, untuk menutup acara sesi ini, apakah berkenan untuk menyampaikan closing remarks, Pak? Ya, thank you, Bapak Ibu investor. Tomorrow we will conduct our annual general meeting shareholders. One of the agenda that would be decided is to approve our proposal to acquire Bank Malbora and then transform Bank Malbora into digital bank. So with this regard, for those of you who have already become our investor, we kindly request your support for our proposal in our next general meeting shareholders tomorrow. And then, whenever you have some question, please feel free to reach us through ir@bni.co.id. Our team will be happy to follow up the question. Buat Bapak Ibu para retail investors, BNI IR bisa juga dihubungi melalui akun Instagram kami di BNI_IR. Terima kasih untuk MNC Group yang telah menghosting acara yang sangat baik ini. Saya kembalikan kepada Bu Feni.
Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Yuda Pradipta, VP Investor Relations, dan seluruh jajaran manajemen PT Bank Negara Indonesia TBK atas pemaparan materi hari ini. Semoga dapat memberikan insight bagi para investor pasar modal Indonesia. Sebagai informasi, grup meeting selanjutnya yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK dengan kode saham SIDO akan diadakan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengadakan konferensi virtual pada 17 Maret 2022 yang akan menghadirkan pembicara dari Kementerian dan Regulator Pasar Modal Indonesia untuk membahas strategi dan peluang ekonomi di tahun 2022 dan pendaftaran masih kami buka sampai hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta dalam grup meeting bersama PT Bank Negara Indonesia TBK. Saat ini acara telah selesai, saya Victoria Feni mewakili tim panitia MNC Group pamit undur diri. Please stay safe and stay healthy. Have a good day.